Mau disembunyikan serapih apapun, yang namanya kriminal pasti saja terungkap. Begitulah kira-kira peristiwanya. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita dihebohkan dengan sebuah informasi yang mengatakan bahwa kasus korupsi IKTP kembali mencuat karena memang tersangkanya telah terciduk di Singapura. Ini menandakan bahwa kasus korupsi ini akan menemui sebuah babak baru. Tentu saja, dosa-dosa lama para petinggi yang memang luput dari hukum pada saat itu akan terkuak jika benar-benar terbukti. Iya, betul sekali. Anda tidak salah bahwa Thanos telah tertangkap di Singapura dan otoritas Indonesia telah menjalin diplomasi dan komunikasi dengan otoritas Singapura untuk memulangkan tersangka tersebut agar memang nantinya bisa segera dimintai pertanggungjawaban dan tentu saja bisa menggali keterangan-keterangan lanjutan dan pengembangan penyidikan guna menuntaskan kasus yang sangat pelik tersebut. Ya, betul, IKTP yang selama ini ada di dompet Anda itu pengadaannya dikorupsi, rekan-rekan. Kita tahu bahwa Setia Novanto sudah terlebih dahulu diciduk oleh aparat penegak hukum kita dan memang ada beberapa pihak dan beberapa nama besar yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ini. Apalagi Setia Novanto telah mengatakan bahwa beberapa nama tersebut dalam persidangan yakni Puan Maharani, Ganjar, kemudian Pramono yang pada saat ini berstatus sebagai gubernur terpilih. Saya benar-benar tidak bisa membayangkan apa jadinya ketika tiga tokoh tersebut benar-benar terbukti melakukan tindakan korupsi. Iya, saya benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana nih nasib PDI Perjuangan, kemudian nasib orang-orang ini. Betul sekali, kita tidak bisa membenarkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak manapun. Ya, saya sangat setuju, dan memang saya terus mendorong untuk KPK mengungkap kasus tersebut. Jadi memang kita bahas terlebih dahulu satu-satu ya. Pramono ini gubernur terpilih. Bayangkan jika Pramono terlibat dalam skandal ini akan menjadi peristiwa besar bagaimana seorang gubernur terpilih ternyata terciduk dan terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Namun tentu saja pada saat ini belum ada bukti, hanya berupa keterangan dari Setia Novanto, itu pun pada tahun 2018 pada saat persidangan. Namun tentu saja ini masih kasus yang sama dan kita masih di negara yang sama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana nih menurut Anda? Apakah ini benar-benar akan terungkap atau ini hanya sensasi belaka? Kalau menurut saya sih ini benar-benar akan terungkap karena saya berpegang kepada statement Pak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa saya akan mengejar koruptor sampai ke Antartika sekalipun. Itu bukan berarti Pak Prabowo akan mengejar ke Antartika, namun Pak Prabowo memberikan sebuah perumpamaan bahwa selicin apapun pelaku korupsi akan terciduk juga di zaman Prabowo Subianto. Ya, saya yakin dengan Prabowo karena sedikit banyaknya Prabowo ini kan tahu strategi, tahu dunia intelijen, tahu bagaimana hukum berjalan dan kita patut apresiasi bagaimana presiden-presiden kita dalam menangani kasus korupsi. Kita flashback sedikitlah kepada Presiden ketujuh, Pak Jokowi, mendesak undang-undang perampasan aset. Padahal itu rekan-rekan posisinya Pak Jokowi kader PDI Perjuangan dan ketua DPR RI-nya adalah kader PDI Perjuangan sendiri, yakni Puan Maharani. Pak Jokowi berani loh mendesak partainya sendiri untuk mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Kemudian kita berlanjut kepada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mendapatkan nilai indeks kepuasan yang sangat tinggi dari masyarakat. Semoga Pak Prabowo dengan tingginya kepercayaan publik terhadap Anda bisa menjalankan ini semua dengan baik dan bisa mengungkap segala bentuk skandal korupsi dengan baik. Hormat saya kepada Pak Presiden Prabowo Subianto serta jajaran. Setia Novanto menyebut mantan koleganya di Dewan Perwakilan Rakyat, Ganjar Pranowo, turut menerima aliran dana proyek EKTP. Setia Novanto mengungkap hal itu saat Ganjar Pranowo menjadi saksi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Februari 2018. Setia Novanto menyampaikan bahwa jatah uang 500.000 US dollar untuk Ganjar Pranowo disalurkan melalui Mustokoni. Pertama juga itu adalah untuk Komisi 2, yaitu Pak Khairuman, itu sejumlah 500, dan untuk Ganjar itu
dikonfirm oleh Pak Khairman adalah 500 dan Sayangnya kasus ini tidak bisa diusut tuntas karena Mustokowoni telah meninggal dunia. Padahal hanya Mustokowoni dan Ganjar sendiri yang mengetahui penyerahan uang tersebut. Selain Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Pramono Anung juga menerima uang masing-masing sebesar 500.000 US dollar. Chin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah menyangkut soal status kewarganegaraan yang bersangkutan. Bahwa dalam perkembangan kami ingin menyampaikan kita punya undang-undang tentang kewarganegaraan. Prinsipnya Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Satu, kewarganegaraan. Bahwa yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis. Karena itu, saya ingin sampaikan bahwa ada 2 kali yang bersangkutan ingin mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan. Tetapi sampai hari ini yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Karena itu status kewarganegaraan atas nama Paulus Thanos atau Chin Tianpo ya. Chin Tianpo alias Paulus Thanos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Karena itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua bahwa memang yang bersangkutan sampai dengan 2018 yang bersangkutan itu paspornya masih atas nama Chin Tianpo ya, dan 2 kali melakukan perubahan. Karena itu nanti akan dijelaskan lebih jauh antara hal ini dengan Direktur Tata Negara dan Direktur OPHI ya. Tetapi dalam kasus ini saya sudah minta kepada Dirjen AU dan juga kepada Bapak Sekjen. Kebetulan Pak Sekjen punya pengalaman terkait dengan kasus-kasus yang seperti ini walaupun dalam bukan ekstradisi. Tetapi yang perlu kami tegaskan bahwa perjanjian ekstradisi antara kita dengan Singapura itu ini pertama kalinya karena perjanjian ekstradisi yang kita lakukan itu di tahun 2022 kemudian diratifikasi tahun 2023. Nah, karena itu saya yakin dan percaya atas koordinasi dan kolaborasi di antara seluruh aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Hukum akan memberi support apapun yang dibutuhkan untuk sesegera mungkin mengekstradisi yang bersangkutan. Karena itu nanti hal-hal yang terkait dengan yang lain tentu saya tidak bisa menjelaskan kepada teman-teman semua selain hanya terkait dengan tugas Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat dan yang kedua status kewarganegaraan yang bersangkutan. Saya rasa itu yang perlu saya tegaskan sekaligus menjawab 2-3 hari ini saya diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman media. Doakan bahwa niat tulus kita untuk memproses kasus ini secara cepat itu bisa berjalan. Namun demikian sekali lagi bahwa kita juga harus menghargai aturan-aturan hukum, mekanisme yang berlaku di negara lain termasuk negara sahabat di Singapura.